Assalamualaikum. Nah, kali ini kita bikin pakai bahan-bahan ini ya, benang poli Indo D27. Ini saya pakai hakpen tulip yang nomor 4. Lalu pasti ada gunting dan korek api. Nah, ini untuk polanya ya. Polanya seperti ini. Ini adalah pola kelipatan 4. Kayak gini. Nah, ini nanti kita bikin chain awal dengan jumlah 28. Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama kita pakai benang yang warna pertama ini. Saya pakai yang navy. Nah, saya bikin chain sebanyak 28. Nah, kayak gini ya, 28. Lalu kita tambah ini satu chain dulu. Lalu di lubang yang kedua kita isi dengan 2 SC. Jadi 2 SC itu di lubang yang sama, lalu SC yang ketiga di lubang selanjutnya. Lalu selanjutnya kita isi satu lubang dengan 1 SC sampai ke ujung. Nah, kayak gini. Oke, ini 1 SC, satu lubang ya. Nah, sampai ke ujung di lubang yang terakhir ini kita isi dengan 3 SC. Jadi SC 3 di lubang yang sama. Oke, kayak gini mutar ya. Nah, sisi sebaliknya kayak gini kita isi lagi dengan SC, satu lubang 1 SC. Kayak gini. Oke, satu lubang 1 SC. Nah, sampai ke ujung ini masih kita isi 1 SC di satu lubang. Nah, ini SC yang terakhir ini saya taruh di tempat yang udah kita isi dengan 2 SC tadi di awal. Nah, lalu kita slip stitch untuk mengakhiri row-nya. Oke, lalu biasa kita awali dengan 1 CH dulu, lalu 2 lubang ini kita isi dengan increase dari SC. Jadi satu lubang kita isi 2 SC sebanyak 2 kali, lalu kita SC keliling sebanyak 26 atau tanpa penambahan di ini di bagian yang datarnya ya. Kita beri penambahan atau increase di bagian ujungnya saja. Nah, kita mau sampai di bagian ujung ini. Jadi di bagian ujung itu kan ada 3 tadi itu, nanti kita akan increase. Oke, kayak gini. Nah, ini di bagian ujung yang ini. Nah, satu lubang kita isi dengan 2 SC. Jadi sebanyak 3 kali proses increase-nya. Jadi di ujung tadi itu kan dia tadi awalnya isinya 3, nanti jadi hasilnya ada 6. Nah, lalu kalau udah selesai proses increase-nya tadi 3 kali, kita lanjut SC biasa keliling sebanyak 26 sampai ke hampir ujungnya. Sisakan 1 lubang ya. Nah, ini kayak gini. Oke, di yang paling akhir ini, 1 lubang ini kita isi dengan 2 SC. Oke, lalu kita slip stitch. Oke, kayak gini kita ambil 1 CH dulu. Nah, ini udah selesai untuk alasnya ya. Oke, alasnya udah selesai untuk kelipatan 4. Oke, yang row selanjutnya adalah kita akan bikin SC back loop kayak gini. Sepanjang row kita bikin ya SC back loopnya, jadi nggak ada penambahan sampai ke ujung row.
Nah, kalau udah sampai ujung nanti kita slip stitch. SCBL ini kita ambil satu aja bagian yang dalamnya ya. Nanti kita sampai ke ujung row. Nah, kayak gini kita sampai di ujung row SCBL semuanya. Nggak ada penambahan. Nah, kalau udah slip stitchnya itu kita ambil di bagian satu aja kayak gini. Jadi beda dengan SC biasa ya. Nah, kita langsung ganti benang, tapi benang yang satunya kita slip knot dulu kayak gini, biar dia nggak lepas. Oke, masukkan benang yang warna beda kayak gini. Oke, lalu kita CH1, lalu kita SCBL seperti biasa, seperti yang navy tadi sampai ke ujung row-nya. Nah, kalau sudah mulai di badan ini semua pakai SC-nya itu SCBL ya. Dan untuk motif bloknya itu kita pakai DC front loop atau DC FL. Oke, ini proses SCBL-nya nanti sampai ke ujung row. Nah, kalau udah sampai ujung row ini kita ganti benang. Nah, ganti benangnya itu di posisi SC pertama, tapi kita ambil satu serat saja kayak gini. Nah, ketika mau slip stitch, tapi yang diambil adalah benang yang warnanya beda kayak gini. Oke, kita masuk ke motifnya. Nah, motifnya ini kita bikin kayak gini. Nah, motif yang pertama ini kita akan langsung blok ya kayak gini. Jadi di tusuk pertama kita blok, ada selisih 3 lalu blok lagi. Oke, bloknya itu kita pakai DC front loop. DC-nya itu DC seperti biasa, tapi kita ambil di front loopnya atau bagian depan. Nah, yang diambil itu adalah front loopnya dari row yang sebelumnya kayak gini. Oke, ini udah DC. Lalu ST selanjutnya kita bikin 3 SC. Kalau udah 3 kita bikin DCFL lagi, bikin 3 lagi SC back loop, SC nya back loop, DC nya front loop. Oke, DC lagi, nanti prosesnya sama, ulang-ulang kayak gitu terus. DC lalu 3 SC. Nah, setelah 3 kita bikin lagi DC kayak gini. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nanti dilanjut sampai ke ujung row ya. Nah, kalau udah kita ganti benang lagi, prosesnya sama kayak tadi. Nah, kayak gini. Di yang pertama ini kita bikin SC dulu. Rumusnya itu sama kayak tadi ya. Cuma kalau mau saya kasih tipsnya ini, nah bloknya itu sebelum dari blok yang row sebelumnya di sini. Nah, kalau sebelumnya itu kan di titik yang setelahnya ini di sini. Nah, di titik ini kita bikin SC 3. Oke, kalau udah 3 kayak gini, lalu kita DC di sebelum yang blok sebelumnya. Nah, kayak gini. Nah, nanti posisinya sama, bloknya itu di situ. Karena kita kasih jarak 3 jadi mudah ngitungnya ya. Nah, kayak gini, yang penting tahu posisi yang pertama kita blok, lalu kita kasih jarak 3 kayak gini. Nah, kayak gini ya, nanti sama posisinya itu di sebelumnya. Nah, nanti di sini sama ya. Oke, tiap row itu kita ganti benang ya. Nah, kayak gini. Kita cari posisi sebelum di blok sebelumnya kayak gini. Nah, ini kita blok di posisi sebelumnya, kita kasih jarak 3, jadi nanti otomatis itu letaknya akan di posisi sebelumnya kayak gini. Nah, jadi kita tinggal ngitung 3 SC, lalu DCFL. Itu prosesnya sama setiap row. Diulang-ulang aja kayak gitu, dan setiap row itu ganti benang. Nah,
Jadi misalnya nanti ya kita udah masuk ke row yang ganti benang lagi selanjutnya. Nah ini misal ya, misalnya kita pakai yang putih ini. Nah oke, kita cari deh posisi. Nah di sini oke, di sebelumnya ini kita blok dulu berarti gini. Oke, lalu kita SC 3 1 2 3 SCBL nya, lalu kita blok di sini sebelumnya yang navy itu, lalu 3 lagi SC nya, 1 lagi. Oke, baru kita blok kayak gini. Oke, nah kalau udah sampai sini udah kelihatan tangganya kayak gini ya. Nah jadi tiap ini sama prosesnya di sini kayak gini. Nah oke, ini udah kelihatan kayak gini. Nanti bikin sepanjang yang kita mau. Nah ini misalnya kita udah sampai kayak gini ya, udah terpenuhi nih tingginya. Nanti berarti tinggal kita bikin SC keliling, SC biasa ya, SC biasa sebanyak 2 atau 3 row sesuai selera kita. Nah kalau udah selesai jangan lupa untuk di slip stitch dan dirapikan. Bisa kita gunting dulu. Nah oke, kita masukkan benangnya ke dalam biar rapi. Oke, kita masukkan. Nah di bagian belakang kita buat simpul biar dia nggak lepas ya. Nah kayak gini, buat simpul, masukkan, lalu baru kita potong pakai korek api. Nah kayak gini udah dipotong pakai korek api, kita rapikan. Nah udah siap nih untuk pouch kita. Nah nanti teman-teman tinggal kreasikan pakai talinya ya. Selamat mencoba.